Dahulu, ada seorang petani kaya yang tinggal di tepi Kali Comal. Dia memiliki seorang anak gadis yang cantik jelita bernama Utari. Tapi sampai beranjak dewasa, sang anak belum memiliki suami. Setiap orang tua pasti menginginkan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Walaupun sudah banyak pelamar yang datang, namun belum ada satupun yang cocok menurut pitung weton. Sampai suatu malam, Ramadi, nama juragan padi, bermimpi bertemu dengan mendiang kakeknya. Beliau berpesan agar menjodohkan cucu buyutnya dengan pria yang memiliki mustika buaya putih. Dari sekian banyak calon, ada seorang pemuda berkulit putih bersih. Dia mengaku berasal dari Cirebon, bernama Elang Wisesa. Dan kebetulan hanya dialah yang memiliki mustika buaya putih tersebut. Ramadi merasa gembira. Akhirnya menemukan calon menantu yang sesuai dengan wasiat kakeknya. Utari dan Elang pun dinikahkan dengan pesta yang meriah. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki. Di saat yang tepat, Elang Wisesa mengaku bahwa dia adalah keturunan dari Elang Angkawijaya yang dahulu dikutuk menjadi siluman buaya putih oleh ayahandanya, yaitu Sultan Sepuh I Syamsuddin Martawijaya dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Aku sengaja mencari keturunan dari manusia. Kelak anakku bisa belajar ilmu suci kewalian yang diharapkan bisa memutuskan rantai kutukan dari kakek buyut leluhurku. Dan aku menjadi manusia sempurna setelah kelahiranku kembali ke dunia nanti. Jembatan Comal berada di kawasan Pantura di Kabupaten Pemalang, terletak di perbatasan Kecamatan Comal dan Ampel Gading. Tepatnya di atas Kali Comal selebar kurang lebih 25 meter. Keberadaannya sangat vital bagi kelancaran transportasi darat, dikarenakan sebelum dibangunnya jalan tol, jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung antara Pekalongan dan Pemalang. Pernah mengalami roboh 3 kali, yaitu pada tahun 1923, 1989, dan terakhir ambruk waktu tengah malam pada 18 Juli 2014 silam. Berikut adalah kronologi amblesnya jembatan Comal. Pada bulan Februari 2014, terjadi banjir di Sungai Comal yang mengakibatkan pancang jembatan sisi barat mengalami kemiringan. Setelah dilakukan perbaikan oleh Bina Marga, maka jembatan tersebut dinyatakan bisa dilintasi dengan aman. Kemudian pada 16 Juli 2014, pancang jembatan kembali mengalami kemiringan. Diduga akibat banjir pada bulan Februari lalu dan ditambah beban tonase perlintasan yang meningkat tajam. Semenjak itu sisi barat jembatan mengalami penurunan 3 cm setiap jamnya. Pada 17 Juli 2014, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, pihak Bina Marga menjelaskan sisi barat jembatan Comal mengalami penurunan yang signifikan dan dinyatakan ditutup untuk lintasan kendaraan bermotor, baik dari arah barat maupun timur. Perlu kita ketahui, Sungai Comal berhulu di Pegunungan Serai Utara, tepatnya di Gunung Slamet, memiliki panjang sekitar 109,18 km.
mengalir dari selatan ke utara dan berakhir di Laut Jawa, dan menjadi sungai terbesar yang melintasi wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kisah ambruknya jembatan Comal ini rupanya dianggap tak wajar oleh masyarakat sekitar, sehingga selalu saja dikaitkan dengan kejadian mistis. Bahkan memang sudah dianggap angker dari dulu. Warga setempat meyakini ada 3 kerajaan. Kerajaan yang pertama ada di bantaran sungai dengan pintu utama di sekitar rumpun bambu. Kerajaan ini konon dihuni oleh siluman ular dan buaya. Kerajaan berikutnya ada di atas jembatan yang ditempati oleh sekumpulan wanita berpakaian serba putih seperti sosok kuntilanak. Sedangkan kerajaan ketiga terletak di makam tua yang lokasinya tak jauh dari jembatan Comal dan didiami oleh sekelompok laki-laki dengan pakaian serba hitam. Orang-orang juga mempercayai di balik robohnya jembatan itu disebabkan amukan siluman buaya putih. Itulah sebabnya mengapa dulu sering ada sesaji kepala kerbau. Sesajen tersebut bertujuan untuk mencegah amukan siluman itu dan makhluk astral lainnya. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok siluman buaya putih yang ada di bawah jembatan. Meskipun tidak mengganggu, penampakan ini dirasa tetap menakutkan bagi warga yang melihatnya. Desas-desus tentang cerita siluman buaya putih ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, terutama oleh sebagian penduduk wilayah Pemalang dan Pekalongan. Budi adalah warga Pekalongan yang setiap hari berjualan pakaian di pasar pagi Pemalang. Katanya dia pernah diberitahu oleh orang pintar ciri-ciri siluman buaya putih yang membaur dengan manusia, di antaranya kaki yang pendek dan urat di atas tumit tak kelihatan menonjol. Kemudian tak ada lekukan antara hidung dan mulut, dan juga mempunyai bau yang khas. Budi juga pernah mengikuti 2 perempuan cantik dengan ciri-ciri tersebut. Dari pasar pagi Pemalang, mereka berboncengan naik motor ke arah timur. Ketika sampai di jembatan Comal, tiba-tiba saja mereka menghilang seperti ditelan bumi. Padahal terpaut jarak hanya beberapa meter saja. Kemudian ada juga yang melihat penampakan siluman ular. Hal ini dialami oleh para pekerja yang sedang merenovasi jembatan ini pasca roboh di tahun 2014 silam. Menurut saksi mata, sosok siluman ini berkepala wanita dan bagian tubuhnya berwujud ular berwarna putih. Selain penampakan makhluk gaib, rangkaian kecelakaan juga sering terjadi di jembatan ini. Masyarakat sekitar meyakini kecelakaan ini diakibatkan oleh gangguan makhluk tak kasat mata tersebut. Anehnya lagi, laka lantas yang terjadi konon bersamaan dengan adanya kejadian mistis. Katanya jika akan terjadi kecelakaan, selalu didahului dengan suara anak menangis dan jeritan bayi. Bahkan ada pula yang mengaku melihat sosok anak kecil yang melintas secara tiba-tiba dan membuyarkan konsentrasi pengendara, sehingga naas pun tak bisa dihindari. Dul Kadir adalah warga desa Rembun, pemancing mania yang hampir tiap malam di pinggir Kali Comal. Mengatakan bahwa dia pernah melihat ular sebesar pohon kelapa dan di atas kepalanya terdapat tanduk dan mahkota. Dia melihat dengan sangat jelas sang naga raksasa tersebut bergerak pelan masuk ke kali dari sisi barat, diikuti ribuan ular kecil hingga menimbulkan suara yang berisik. Peristiwa tersebut terjadi lewat tengah malam.
cuaca cerah dan kebetulan saat itu tepat bulan purnama. Ada rasa takut bercampur rasa penasaran. Mengingat jarak pandang yang hanya beberapa jengkal saja. Ketika Dul Qadir tak kuasa menahan suara batuknya, makhluk mitologi itu seakan tahu jika ada sosok manusia yang sedang memperhatikannya. Ular besar itu berhenti sejenak lalu menoleh ke arah Dul Qadir, hingga membuat sekujur tubuh pria paruh baya tersebut lemas seketika. Tak berapa lama, naga itu pun menenggelamkan seluruh badannya ke air sungai, disusul para pengikutnya. Kisah lain juga diceritakan oleh Kacis Ambu belum lama ini. Awalnya pria berkulit gelap ini nongkrong di warung remang-remang di sebelah utara bekas pos polisi Comal Baru. Raut mukanya kelihatan berseri-seri. Kelihatannya dia baru saja mencurahkan dan menguras habis segala yang menjadi ganjalan hidupnya. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja muncul wanita seksi, berpakaian layaknya penyanyi kafe, mendekat padanya. Katanya minta diantar pulang. Tak pakai lama, akhirnya mereka pun berboncengan. Sesampai di tengah jembatan Comal, si wanita misterius itu pun minta turun. Lelaki cadel itu pun menghentikan laju motornya. Ketika dia menengok ke belakang dan tak seorang pun terlihat, seketika bulu kuduk berdiri dan langsung tancap gas. Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.